Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Maulana, SHMH. Silahkan untuk para pihak mengenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih. Nama saya Puja. Saya merupakan anak dari almarhum Pak Bejo. Kemudian nama saya Hasan, saya merupakan orang tua dari anak saya almarhum Bejo. Baiklah, saya telah mendengar bagaimana tentang duduk perkara yang sedang terjadi. Saudara Puja merupakan anak kandung dari almarhum Pak Bejo, sedangkan Pak Hasan merupakan orang tua kandung dari almarhum Pak Bejo. Dari duduk perkara yang terjadi, Saudara Puja menyampaikan bahwa saudara merupakan pewaris dari Pak Bejo, yang mana almarhum memiliki hutang kepada Saudara Puja, yakni pembayaran selama kuliah strata 1, yang sama sekali belum pernah dibayarkan oleh Saudara Pujo. Yang kedua, Saudara Puja menyampaikan bahwa almarhum Pak Bejo masih memiliki harta yang kemungkinan harta-harta tersebut disembunyikan oleh Saudara Hasan. Sebelum melanjutkan, saya menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan juga tata tertib dalam pelaksanaan mediasi ini. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi secara bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, kita akan masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, akan ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah. Pada saat saya berbicara pada salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Untuk informasi yang saya dapat dari pihak manapun, akan saya jaga kerahasiaannya. Yang ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya akan bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pihak. Apakah saudara-saudara setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai sesi mediasi pada siang ini. Bagaimana jika kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada saudara Puja untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana saudara Hasan, apakah Anda setuju? Oh iya, iya Pak, setuju Pak. Ya, nanti saudara akan mendapat kesempatan. Baiklah, Iya. setelah mendengar keterangan dari saudara Puja, saya akan memberikan kesempatan untuk saudara Hasan menyampaikan pendapat. Silakan saudara Puja untuk menyampaikan. Baik, terima kasih, Pak. Begini, Pak. Saya ini merupakan anak kandung dari mendiang ayah saya, Pak Bejo. Ayah saya telah bercerai dengan ibu saya yang bernama Indah. Perceraian tersebut terjadi saat saya berusia 16 tahun dan saya hidup bersama ibu saya. Setelah 3 tahun perceraian, ayah dengan ibu, ayah saya meninggal dan saya sebagai anaknya tentu memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari almarhum ayah saya. Baik, jadi saudara di sini berniat untuk menuntut hak saudara terkait dengan pembagian waris dari mendiang ayah saudara. Benar, Pak? Baiklah, apa ada yang ingin saudara tambahkan? Ada, Pak. Jadi saya memiliki firasat bahwa terdapat harta peninggalan ayah saya yang kemungkinan disimpan oleh kakek saya, yaitu Pak Hasan. Baiklah, jadi sebelum permasalahan ini dilanjutkan, saudara Puja menganggap bahwa terdapat harta peninggalan ayah saudara yang kemungkinan disimpan oleh saudara Hasan. Benar demikian ya saudara? Benar, Pak. Terkait dengan penjelasan saudara, lantas apa yang saudara harapkan dari penyelesaian perkara ini? Baik, saya tidak meminta banyak-banyak, Pak. Saya hanya meminta hak saya seutuhnya sebagai ahli waris mendiang ayah saya, dan saya memohon jangan ada harta yang disembunyikan, karena itu merupakan hak saya yang saya butuhkan untuk biaya kuliah saya yang tidak pernah diberikan oleh mendiang ayah saya selama ini. Begitu, Pak. Ya, baik. Setelah mendengar keterangan dari saudara Puja, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari Bapak Hasan untuk menceritakan hal-hal yang akan kita ketahui di sini. Silakan Pak Hasan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya memang benar bahwa anak saya Bejo merupakan ayah dari Puja. Anak saya bercerai dengan istrinya yang bernama Indah tepat pada 3 tahun lalu. Setelah bercerai, anak saya tinggal bersama saya kembali.
Terkait dengan warisan, jika dilihat dari sisi hukum waris Islam, saya sebagai orang tua anak saya, kan saya yang jelas juga mendapatkan bagian ya Pak. Apalagi almarhum anak saya sebelum meninggal tinggal bersama dengan saya. Baik, sebelum menentukan jawaban untuk Anda, maka izinkan saya untuk menjelaskan bahwa sistem hukum pewarisan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yakni pewarisan menurut hukum Barat yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa kita dengar sebagai KUHP, dan pewarisan menurut hukum Islam yang merujuk pada kompilasi hukum Islam yang biasa disingkat dengan KHI. Di dalam ketentuan pasal 174 ayat 2 KHI dijelaskan pula bahwa semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Berdasarkan hal tersebut, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hukum waris Islam adalah orang tua dari pewaris, istri, janda, istri yang sudah janda, dan anak. Sehingga benar yang Pak Hasan tanyakan bahwa Bapak berhak untuk mendapatkan warisan dari mendiang anak Bapak. Apakah ada yang ingin saudara tambahkan? Ada Pak. Tadi saya mendengar bahwa Puja menuduh saya, yakni telah menyembunyikan harta milik anak saya. Saya di sini meyakini bahwa saya tidak menyembunyikan harta lain dari mendiang anak saya. Saya benar-benar kaget, saya bisa dituduh seperti itu. Saya bisa menuntut Puja ini atas tuduhan tersebut. Dan saya merasa dipermalukan atas nama baik saya tercemar di sini. Baik, jika memang begitu, Pak Hasan merasa dipermalukan di sini dan penting bagi saudara karena saudara merasa nama baik tercemar. Benar, Pak. Yang pertama saya merasa dipermalukan di sini. Dan poin pentingnya saya merasa dirugikan karena nama baik saya tercemar. Di sini saya masih memberi kesempatan kepada Puja karena dia adalah cucu saya juga. Di sini saya juga memberikan kesempatan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Puja. Baiklah, apakah ada tambahan Pak Hasan? Cukup, Pak. Yang jelas saya kaget dengan tuduhan Puja. Saya juga merasa kecewa telah dituduh seperti itu oleh cucu saya sendiri. Karena dengan kejadian ini semakin mengakibatkan permasalahan ini semakin besar, Pak. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak saudara Puja dan pihak Pak Hasan, sebelumnya saya melihat antara saudara Puja dengan Pak Hasan terdapat beberapa kesepemahaman awal, yaitu saudara Puja dan Pak Hasan sama-sama ingin mendapatkan harta warisan dari mendiang Pak Bejo dengan adil sesuai dengan hukum Islam. Dan yang kedua, saudara Puja dan Pak Bejo menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan dengan proses mediasi. Apakah benar, saudara-saudara? Benar, Pak. Benar. Baiklah, selanjutnya setelah saudara saling memberikan penjelasan bahwa sebelum perkara ini terjadi, saudara Puja menganggap bahwa Pak Hasan telah menyembunyikan harta peninggalan mendiang Pak Bejo. Sebaliknya, Pak Hasan merasa tidak melakukan dan merasa dipermalukan oleh saudara Puja. Jika saya boleh bertanya, bagaimana pendapat saudara Puja terkait dengan pembagian harta warisan yang saudara inginkan? Baik, terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak. Yang saya ketahui mengenai harta yang dimiliki oleh mendiang ayah saya adalah satu buah rumah dan 2 unit mobil, yaitu Innova, mobil Innova, dan mobil pickup. Dan memiliki uang tabungan di 2 bank yang masing-masing senilai 500 juta rupiah dan 100 juta rupiah berdasarkan penetapan pengadilan agama. Begitu, Pak. Baik, jadi saudara Puja menginginkan masalah pembagian tanah harta waris ini cepat diselesaikan ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oke, dari penjelasan saudara-saudara, saya dapat menyimpulkan bahwa apabila masalah pembagian waris ini dapat diselesaikan dengan baik, maka pihak Pak pihak Pak Hasan dan saudara Puja sama-sama memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan. Benar begitu, saudara-saudara? Benar, Pak. Benar, Pak. Baik. Ya, baiklah. Jika demikian, saya melihat adanya ikat baik dari pihak saudara Puja dengan Pak Hasan untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Oh, jika begitu, saya meminta waktu sebentar untuk menuliskan poin dari permasalahan ini. Baik, saya menuliskan ada 2 poin. Yang pertama, tentang bagaimana pembagian tanah waris agar sama-sama mendapat bagian atas harta warisan.
Dan yang kedua adalah bagaimana tentang tuduhan saudara Puja terhadap Pak Hasan. Dari kedua permasalahan tersebut, poin mana yang ingin saudara-saudara bahas terlebih dahulu? Izin, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Yang jelas saya ingin agar saya mendapatkan bagian saya atas tanah warisan orang tua saya. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan dari masalah lainnya begitu, Pak. Baik, selanjutnya Pak Hasan, bagaimana menurut Pak Hasan? Terus terang saja Pak, alangkah baiknya jika membahas tentang tuduhan puja yang telah dituduhkan pada saya. Jadi setelah tahu hasilnya bahwa tidak ada harta yang saya sembunyikan, maka dapat dengan mudah membagi harta warisan ini. Bagaimana saudara Puja? Apakah kita akan membahas tentang ini terlebih dahulu? Eh, Mungkin saya ingin mendengar dan mengetahui peninggalan apa saja yang sekarang sedang dipegang oleh Pak Hasan. Baik, saya akan menjelaskan karena mendiang anak saya ketika cerai dengan istrinya ikut dengan saya. Anak saya terakhir kali hanya menitipkan kunci rumah miliknya, yakni 2 kunci mobilnya, yaitu Innova dan Pickup, serta 2 buku tabungan dan 1 safe deposit box. Apa yang saya bicarakan ini adalah fakta. Tidak ada satu hal pun yang saya kurangi. Baik, bagaimana jika suatu saat terbukti ada eh, peninggalan lain yang ayah saya punya? Jika memang begitu, saya serahkan semua harta tersebut. Dan saya berikan harta waris yang akan saya terima seutuhnya sebagai ganti. Jadi lantas bagaimana dengan hutang mendiang ayah saya yang belum sama sekali memberikan biaya perkuliahan untuk saya? Baik, permisi saudara-saudara, mengenai pertanyaan dari saudara Puja ini mungkin masuk ke ranah pembahasan tentang pembagian harta waris yang akan saudara Puja dan Pak Hasan peroleh. Untuk selanjutnya, mengenai pertanyaan dari saudara Puja, apakah Pak Hasan memiliki tanggapan? Begini Pak, terkait dengan harta warisan yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, maka sesuai dengan kaidah hukum Islam, silakan Bapak menentukan dan memberikan bantuan terkait bagaimana pembagian atas harta warisan peninggalan anak saya kepada saya dan kepada Puja. Baik, di sini saya akan mencoba membantu pembagian waris berdasarkan kaidah hukum Islam mengenai berapa bagian dari harta waris yang diperoleh oleh ayah dan ibu pewaris. Hal ini telah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Mengingat bahwa pewaris meninggalkan seorang anak, maka bagian dari ayah dan ibu dari pewaris masing-masing adalah 1/6 dari harta waris yang diatur dalam pasal 177 dan pasal 178 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Harta waris dari mendiang Pak Bejo adalah 1 unit rumah dan 2 unit mobil serta uang senilai dari 2 buku tabungan masing-masing 500 juta dan 100 juta. Jika dijumlahkan adalah 600 juta. Maka saudara Puja mendapatkan harta warisan sebesar 500 juta dan Pak Hasan mendapatkan 100 juta untuk pembagian uang tabungan milik mendiang Bejo. Terkait dengan rumah dan mobil, bagaimana tanggapan saudara-saudara? Apakah ada yang ingin memberikan usulan? Terkait dengan pembagian rumah dan 2 mobil, saya tidak ingin meminta bagiannya. Rumah dan mobil Innova saya rasa Puja lebih membutuhkan. Saya hanya meminta 1 pick up untuk saya gunakan kebutuhan bekerja pergi ke ladang, Pak. Baik, apakah saudara Puja ada tanggapan? Baik, terus bagaimana dengan hutang ayah saya terhadap saya yang belum membiayai kuliah saya? Kan kamu sudah saya berikan rumah dan mobil, dan saya tidak, dan bukan hak saya atas rumah tersebut. Bagaimana bisa kamu masih memikirkan hutang tersebut? Hutang tetaplah hutang. Saya hanya meminta hak saya. Baik, saudara-saudara harap tenang. Di sini kita menyelesaikan mediasi ini adalah untuk menentukan dan menemukan jalan keluar atas masalah yang saudara-saudara hadapi. Baiklah, jika memang Puja masih menganggap mendiang anak saya
memiliki hutang terkait dengan biaya kuliahnya, maka saya yang akan melunasinya secara bertahap. Maksud dari bertahap itu bagaimana ya? Ya, setiap jatuh tempo pembayaran semester kuliah saya akan bayarkan biaya tersebut. Baiklah, apabila seperti itu, saya akan menerima. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya. Dan ini sudah semakin dekat dengan titik temu. Pertama, adanya pembagian harta warisan. Yang kedua, adanya klarifikasi dan jawaban atas kecurigaan saudara Puja tentang adanya harta yang dianggap disembunyikan oleh pihak Pak Bejo. Baik, kalau begitu, sebelumnya saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali bahwa terkait dengan pembagian harta warisan senilai 600 juta, 1 unit rumah, dan 2 unit mobil, pihak Pak Bejo menerima 1/6 dari harta senilai 600 juta dan 1 unit mobil pick up. Selanjutnya, pihak saudara Puja menerima 500 juta dan 1 unit mobil, yaitu mobil Innova. Setelah itu, Pak Bejo, setelah itu Pak Hasan dan saudara Puja membuat kesepakatan atas biaya kuliah saudara Puja yang akan dibayarkan oleh Pak Hasan di setiap pergantian semester. Apakah ada tanggapan saudara-saudara? Izin, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan pembayaran kuliah saya, jika ternyata tidak dibayarkan, bagaimana ya, Pak? Apakah saya melaporkan kejadian tersebut atau bagaimana? Saya yakinkan bahwa saya akan membayarnya. Mungkin agar saling menjaga kepercayaan, kita membuat perjanjian saja. Jika saya tidak membayarkan biaya kuliah tersebut, maka saya akan serahkan mobil pick up ini kepada Anda. Baik, menurut saya meskipun kesepakatan ini tidak sesuai dengan yang saudara-saudara harapkan, akan tetapi saudara-saudara telah berkompromi untuk itu. Mungkin saudara-saudara dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik. Bagaimana saudara Puja, apakah penawaran Pak Hasan dapat diterima? Baik, terima kasih, Pak. Iya, saya terima, Pak. Saya setuju jika memang seperti itu. Baiklah, pada pertemuan mediasi siang ini, kita telah mencapai kata sepakat, yaitu terkait dengan pembagian harta warisan senilai 600 juta, 1 unit rumah, dan 2 unit mobil. Bapak Bejo menerima 1/6 dari harta senilai 600 juta, dan juga 1 unit mobil pick up. Selanjutnya, pihak saudara Puja menerima 500 juta, 1 unit rumah, dan 1 unit mobil Innova. Setelah itu, Pak Hasan dan saudara Puja membuat kesepakatan atas biaya kuliah saudara Puja yang akan dibayarkan oleh Pak Hasan di setiap pergantian semester dengan adanya perjanjian tersebut. eh, dengan adanya perjanjian atas pembayaran kuliah yang telah disebut oleh saudara Puja. Sudah benar ya, saudara-saudara? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian, saudara-saudara harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut ataukah kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan di pengadilan agama dan akan melahirkan akta perdamaian. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.